Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa, kita mendapatkan kabar duka pada pukul 7.45 Indonesia kehilangan kembali putra terbaiknya Didi Kempot, Didi Prasetyo di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo hari ini Selasa 5 Mei 2020. Dan di sambungan telepon kami terhubung bersama dengan Via Valen yang juga seorang penyanyi lagu-lagu Jawa campur sari. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Via. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mbak Via, kita khususnya saya ya, ini sangat-sangat kaget, perasaan baru kemarin saya menyanyikan lagu-lagu dari Didi Kempot, karena kan belakangan sangat terkenal sekali lagu-lagu dari Didi Kempot ini, konsernya banyak gitu. Ternyata tiba-tiba ada kabar seperti ini. Mbak Via, mendapat kabar pertama dari mana nih Mbak? Barusan banget saya dapat kabar, ini kan karena saya tadi habis subuh langsung tidur. Terus HP dari tadi bunyi, banyak yang telepon. Terus pas saya buka WA, ya Allah saya kaget banget. Masih shock nih. Saya juga sering mendengar lagu-lagu Mbak Via Valen seperti ada Cidro, ada lagu ya Pamer Bojo dan lain sebagainya. Ini kan lagu-lagu yang juga dinyanyikan Didi Kempot gitu ya. Lagu-lagu dari Didi Kempotnya apa sih bedanya dengan lagu lainnya? Lagu-lagu Mas Didi itu dari liriknya itu udah maknanya dapet banget, dari notasinya udah bagus banget. Nggak tahu, sama saya kalau nyanyiin klop aja gitu loh. Kan pernah satu panggung juga ya di konser luar biasanya Lord Didi ini, Didi Kempot nih. Nah, sosok seorang Didi Kempot nih yang Mbak Via Valen kenal nih seperti apa? Mas Didi tuh humble banget, Mas. Humble ya? Baik banget orangnya. Saya kenal Mas Didi tuh lama banget dari sebelum saya naik. Emang orangnya itu istilahnya tuh kayak ngayomi gitu. Jadi waktu itu berarti kan saya kan masih baru ya, masih junior, istilahnya memang baru. Dan Mas Didi itu emang baik, sering ngasih saya kerjaan, sering ngasih saya job kayak gitu. Sempat ngasih saya lagu, ditungguin rekaman kayak gitu. Pertama kali kenal dari Didi Kempot nih dari mana nih? Ceritanya mungkin ada seperti apa Mbak Via? Kalau mengetahui Mas Didi Kempot ya siapa yang nggak tahu beliau ya siapa yang tahu kenal dari dulu. Cuman pertama kali kontak sama beliau itu pas saya nyanyi di acara di Madiun sama beliau job saya di Batam. Kita main bareng di Batam, kita berangkat bareng. Pokoknya wasik orangnya itu kayak wong Jawa senjawanya gitu loh Mas. Orangnya suka bercanda gitu ya, ngobrolnya biasa. Suka bercanda banget. Biasanya kalau ngobrolin apa sih sama Didi Kempot ini? Kita kalau ngobrol ya masih biasa ngobrol lagu baru, terus jobmu piye Nduk? Gitu sering gitu, terus terus yang ngasih tahu kayak dia tuh Mas Didi tuh bangga lagu Jawa bisa naik kayak gini tuh, dia tuh bangga. Ada pesan mungkin ke Mbak Via Valen nih. Biasanya kan kalau dari senior nih ada masukan apa-apa gitu Mbak Via? Ada. Mas Didi pernah ngasih tahu yaitu terus kowe iki api Nduk, yang ini nyanyi ini lagu Jawa bisa ngangkat bahasa daerah dhewe, wis pokoknya tetep ndek jalanmu iki katanya. Saya juga kadang-kadang kalau mendengar lagunya Didi Kempot ini kayak semacam deket gitu ya dengan orang gitu ya. Ini pernah nggak sih nanya kok dia kan juga pencipta lagu ya, kok bisa dia punya kreativitas seperti itu tuh Mbak Via tuh? Saya sempet nanya, Mas Didi lagunya udah berapa? Waken loh, pokoknya Mas Didi tuh kayak dia tuh selalu dapat inspirasi langsung bikin kayak gitu. Bikin lagunya itu cepat. Bikinnya itu cepat soalnya. Terakhir kontak kapan Mbak Via? Kontak terakhir saya waktu bentar ada SMS-nya. Coba. Sebelum bulan puasa. Terus kemarin banget saya tuh nonton video klip terbarunya, yang judulnya Jomudik. Itu saya udah kaget lihat mukanya, makanya saya pas dapet kabar nggak ada itu kayak firasat gitu ya. Aku kaget saya tuh. Bedanya? Jadi saya ngeliat video klipnya itu udah pucat saya lihat wajahnya itu. Kemarin saya nonton, Mas Didi kok wajahnya gini, aku udah gitu.
Pernah ini nggak cerita tentang lagi sakit Nindo atau apa gitu ke Via? Enggak, cuman memang ya beliau itu pekerja keras ya. Tahu saya itu beliau itu pekerja keras. Jadi pas waktu naik kemarin, saya tuh seneng banget. Jadi merasa memang itu tuh beliau itu layak gitu loh, dapat apresiasi yang kayak gitu. Naik lagi, namanya terkenal lagi, lagu-lagunya disukai banyak orang lagi. Terus jobnya kemana-mana. Tapi pas itu saya itu ada khawatir gitu. Soalnya banyak cerita dari orang terdekatnya kalau Pak D itu aktif, sering kayak ngap gitu katanya. Lu ya Allah itu kayaknya jobnya terlalu banyak, aku udah gitu. Tapi kata Pak D, ya orangnya kan namanya orang Jawa, terus kayak nggak mau ngecewain orang, diundang orang sana sini, ya beliau itu mau nyenengin orang juga selain kerja. Jadi ya diambil semua. Saya juga sering lihat lagu-lagu dari Didi Kempot dengan Mbak Via Valen seperti lagu Lungo Eso, Muli Eso, dan lagu-lagu lainnya gitu. Kerja sama yang mungkin masih belum terrealisasi ada nggak dengan Didi Kempot nih Mbak Via? Ada, jadi kemarin, kalau kerja sama yang bareng nggak, tapi saya kemarin sempat mau pakai lagunya Mas Didi yang judulnya Tattoo itu, belum sempat. Kita kemarin komunikasi gara-gara lagu itu. Ini kan juga banyak lagu-lagu beliau yang di aransemen atau di cover sama penyanyi-penyanyi lain gitu. Pernah nggak sih cerita apa gitu Mas Didi itu ke Mbak Via tentang itu? Ya apa ya, intinya orangnya itu polos Mas. Beliau itu polos orangnya. Kalau misalnya ada yang cover kayak belum izin gitu, beliau terus cerita, oh itu orang izin karo aku itu Nduk gitu, kayak gitu-gitu. Menarik ya, karena kan beliau sudah sangat terkenal ya sampai sekarang juga. Tapi emang humble, Jawaan polos beliau itu. Kayak nggak berubah gitu ya Mbak Via dari awal nggak ada, dulu sampai sekarang gitu ya? Nggak ada sama sekali. Tapi nggak pernah ngeluh tuh Mbak Via ke Mbak Via gitu, kesel Indo apa gimana gitu? Enggak. Capean. Tapi ngeluhnya itu bangga gitu loh. Ngeluhnya itu gini, wah aku mari main nang kono Nduk, terus main nang kene. Orang leren-leren cukup wadet gitu. Tapi sambil senyum ketawa kayak ya bangga gitu. Bangga ya. Kayak orang biasa ya, kayak kayak keluarga ya. Iya memang ya dekat karena kita memang sering terlibat kerja bareng, kayak iklan itu juga pernah yang dulu itu. Ya. Emang orangnya gitu. Baik, kalau Mbak Via sendiri ada mungkin apa yang ingin disampaikan mungkin dengan kabar mengejutkan ini mungkin Mbak Via? Saya masih bingung, masih enggak ini. Cuman yang saya yang ngerasa kayak ya Allah, memang Allah ini maha baik. Beliau dipanggil ketika beliau lagi di puncak karirnya lagi, ketika masyarakat memperhatikan lagi, masyarakat sayang banget sama beliau. Beliau dipanggil sama Allah gitu loh. Sepakat. Jadi saya ngerasa kayak rencananya Allah itu rencana Allah tuh gini banget ya, maksudnya baik banget buat beliau gitu. Bahkan tidak jarang konser-konser yang selalu ditunggu-tunggu dan selalu penuh. Kalau yang menonton ketika belakang tahun 2019 itu sampai banyak sekali yang menonton konser beliau tuh. Luar biasa. Baik. Yang Mbak Via alami, yang Mbak Via rasakan, tentu saja bangsa ini juga merasakan kehilangan dari peristiwa kejadian Didi Kempot ini. Terima kasih Mbak Via atas cerita-ceritanya nih Mbak Via. Sukses selalu untuk karir, jaga kesehatan Mbak Via. Amin. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi kita berbincang bersama dengan Via Valen. Ya, seperti yang disampaikan, benar-benar kehilangan ya, sosok yang tidak pernah berubah ketika pertama kali dikenal di awal karir seorang Via Valen hingga sekarang, di mana tidak ada satupun pernyataan dari Didi Kempot yang mengajari ataupun merasa sebagai senior yang memberikan arahan kepada artis-artis baru seperti apa. Sana seperti sangat dekat dengan penyanyi-penyanyi lainnya seperti yang disampaikan oleh Via Valen. Ya pemirsa,
kami masih menunggu kabar dari rekan-rekan yang ada di lapangan, salah satunya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo mengenai kabar meninggalnya Didi Kempot pada pagi hari tadi. Di tengah memuncaknya karir sosok Didi Kempot, pemirsa, ini beberapa waktu sempat dinobatkan sebagai duta anti narkoba oleh BNN, Badan Narkotika Nasional. Sebagai public figure, dirinya berpesan kepada sesama artis untuk hidup sehat tanpa narkoba. Maestro musik campur sari Indonesia, Didi Kempot, semasa hidupnya tidak hanya mendalami musik, namun juga peduli dengan pemberantasan narkoba di tanah air. Pada Februari lalu, Didi Kempot dipilih Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai duta anti narkoba. Pria berjuluk The Godfather of Broken Heart ini menyatakan kesiapannya untuk mengkampanyekan hidup tanpa narkoba. Pengaruhnya yang cukup luas di kalangan anak muda pecinta musik campur sari dan keroncong di daerah ini menjadi landasan BNN menunjuknya sebagai duta anti narkoba. Usai ditunjuk sebagai duta anti narkoba, Didi Kempot sempat berpesan agar tidak mendekati narkoba. Ia pun akan mengkampanyekan pencegahan dan penghindaran narkoba melalui kegiatan musiknya untuk disampaikan kepada sobat ambyar. Itu tidak baik, jauhi aja, tidak baik. Bukan alasan untuk prestasi itu semacam itu pakai, enggak, itu bohong. Pakai itu pasti mungkin saya lihat semakin tidak baik. Ya. Itu cobaan dan jangan diulang lagi, karena membawa dampak yang tidak baik kepada keluarga juga. Dan diri sendiri. Setelah terpilih sebagai duta anti narkoba ke depan, gimana mengajak fans Mas Didi untuk terutama sobat ambyar, ya kan saya sampaikan, janganlah menyentuh hal itu. Ya cara kamu mungkin di atas podium kan semakin tadi menyadarkan aja, karena saya pohon mudanya cuma nyanyi, menyampaikan dengan setelah dia berkumpul ribuan massa, saya sampaikan aja. Meski perannya sebagai duta anti narkoba hanya berlangsung singkat, namun peran Didi Kempot tetap mendapat apresiasi tertinggi. Didi Kempot meninggal dunia pada Selasa pagi di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah di usianya yang ke-53 tahun. Tim TV One mengabarkan. Itu yang juga selalu dipesankan oleh Didi Kempot ya, almarhum tadi juga sempat kita dengar menyampaikan kita harus bermanfaat bagi masyarakat. Dan pemirsa sang maestro campur sari ini memang seorang yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan lagu-lagu patah hatinya dalam bahasa Jawa. Dengan nama lengkap Dionysius Prasetyo, Didi Kempot lahir di Surakarta 31 Desember 1966 di usia 53 tahun. Namanya kembali melambung di tahun 2019-2020 belakangan ini, di mana nama panggung Kempot merupakan singkatan kelompok pengamen trotoar. Tadi sempat kita berbincang bersama Via Valen, bahkan Didi Kempot juga sudah menghasilkan satu lagu baru, Ojo Mudik, pada 28 April 2020. Pemirsa, ini juga bisa Anda lihat di YouTube ya. Seperti yang tadi kita lihat paketnya, sebagai duta anti narkoba BNN, Didi Kempot menyatakan harus bermanfaat bagi publik. Lagu Ojo Mudik yang dia bikin, yang dia hasilkan dengan video klipnya, ini juga mengajak masyarakat untuk tidak mudik terlebih dahulu di masa seperti sekarang. Ini adalah perjalanan karirnya pada tahun 1984 hingga 1986. Awal karir musisi jalanan, kemudian tadi sempat kita sampaikan mengadu nasib di Jakarta pada tahun 87 dan menjadi maestro campur sari Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun ini, pemirsa. Kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali dengan beragam informasi terkini mengenai kabar meninggalnya putra terbaik Indonesia, Didi Kempot. Kami segera kembali.